siang ini kita melaksanakan revisi terkait dengan kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang maksudnya adalah dengan melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, memperdagangkan satwa yang melindungi dalam keadaan hidup atau mati berupa kulit dan tulang-tulang harimau Sumatera sesuai laporan polisi nomor LP A03 garing 6 Romawi SPKT / Polres Kaliluwes Polda Aceh. Di depan kita saat ini ada seorang tersangka berinisial KM, laki-laki umur 40 tahun, pekerjaan tani atau pekebun, agama Islam, alamat Desa Malelang Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Luwes. Untuk TKP sendiri ini berada di Desa Malelang, tempat tinggal tersangka di Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Luwes. Untuk modus operasi ini mendapat keuntungan dengan menjual kulit binatang yang dilindungi. Dalam hal ini adalah harimau Sumatera. Sedangkan untuk kronis sendiri ini berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023. Waktu itu petugas gabungan dari Sareskrim Polres Kaliluwes dan Taman Nasional Gunung Leuser Kaliluwes mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang akan menjual kulit harimau. Setelah melaksanakan serangkaian tugas penyidikan, kemudian petugas menemukan identitas tersangka, kemudian selanjutnya tim menyamar sebagai toke ataupun pembeli yang secara intens berkomunikasi dengan tersangka. Dengan harga disepakati kulit harimau tersebut senilai 190 juta rupiah. Setelah tim berkomunikasi intens dengan tersangka KM, kemudian disepakati tempat akan dilaksanakannya jual beli, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 18.00 WIB. Kemudian tim gabungan unit 2 Tepiter Sareskrim dan TNGN yang dipimpin langsung oleh Pak Kasareskrim Ibtu Muhammad Musa SH dan Kepala Taman Nasional Gunung Leuser Kaliluwes Bapak Ali Sadikin langsung ke lokasi transaksi, yaitu yang berada di Desa Malelang Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Luwes. Sekira pukul 20.00 WIB, setiba di lokasi, kemudian tim bertemu dengan tersangka di pinggir jalan umum Kaltengon Langpidi, berjarak sekitar 300 meter dari perkampungan Malelang Jaya. Kemudian salah satu petugas kita turun dari mobil dan meminta kepada pelaku KM untuk menunjukkan barang bukti berupa harimau yang akan dijualnya. Setelah barang bukti ditunjukkan, kemudian petugas langsung menangkap tersangka. Kemudian tersangka memperlihatkan barang bukti yang simpannya berupa 2 buah karung, ya, yang berisi masing-masing kulit harimau dan tulang belulang, serta 1 buah kandung rusa yang saat ini berada di depan kita sebagai barang bukti dalam kasus jual beli kulit harimau. Setelah petugas memastikan bahwa barang yang ditunjukkan oleh pelaku adalah kulit dan tulang harimau, saat itu juga pelaku KM langsung diamankan petugas
serta barang bukti kemudian dibawa ke Kabupaten ke Polres Kayu Luwes untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau dari saya lihat segi kulit itu tidak ada cacat sama sekali, tidak ada bekas luka. Apakah dia dijerat, apakah dia kena cucuk, karena ada modus beberapa operandi yang dilakukan pembunuhan harimau, ada yang ditusuk melalui jantung. Beberapa banyak kasus yang kena jerat. Tapi kalau ini saya tengok murni tidak ada cacat di kulitnya. Jadi bisa jadi dia menggunakan alat lain untuk membunuh harimau. Kemudian kalau saya lihat ini jenis kelamin betina. Kalau saya lihat dari segi gigi, dari segi tulang, itu tulangnya sangat muda. Tulangnya sangat muda, giginya kosong. Berarti perkiraan saya ini adalah betina yang yang lepas dari induknya sedang berbulu. Jadi betina ini sedang berbulu. Karena tulang-tulangnya itu kalau gigi kita misalnya, kalau gigi manusia itu gigi anak-anak kan muda, putih bentuknya kan. Semakin tua gigi kita kuning. Dan ini tulang dengan gigi identik putih. Jadi kalsiumnya masih jernih. Jadi ini masih remaja anak-anak. Jadi dia sedang berbulu. Kemudian kalau saya lihat tanduk rusa dengan adanya satu individu harimau Sumatera, bahwa kegiatan tersangka sudah mencederai kemungkinan beberapa tersangka lainnya juga yang tidak terdapat. Karena untuk kita berburu harimau itu, kalau kita orang awam, kita ngeri menghadapi harimau. Tapi kalau menengok dua individu begini dalam kondisi mati, kemungkinan ada peluang lain yang sudah dikerjakan. Dari segi pembersihan kulit, kalau saya lihat secara forensik, kalau kita membelah ayam, pada saat kita membelah ayam, daging kan mudah kelupaskan, dan ini di dalam kulit, di kulit bagian dalamnya tidak terdapat daging sama sekali. Berarti begitu mati langsung dilakukan pemulitan. Secara anatomi patologi 6 jam kematian apabila dilakukan pelepasan antara kulit dan daging, itu telah terjadi kejadian rigor mortis. Rigor mortis itu artinya kematian jaringan, akibatnya jaringan kulit dengan jaringan daging dan lemak itu bersatu, sulit dilepas. Tapi dalam kasus ini saya tengok itu bersih. Dan jadi analog saya, orang-orang melakukan ini adalah orang-orang yang profesional. Itu sih analog saya. Kalau dari segi pembersihan daging, tulang-tulang, kalau dari segi pembersihan tulang-tulang juga ada perlakuan di situ. Tulang-tulangnya itu bersih. Kalau ada pertanyaan ke saya, kalau dia kena racun, tidak mungkin. Karena kulit harimau Sumatera itu tidak boleh mati diracun. Kulit harimau Sumatera itu dalam perdagangan ilegal juga tidak boleh cacat. Dan di sini tulang-tulangnya itu bersih tanpa ada perubahan warna. Jadi kalau menurut saya ini mati langsung dieksekusi tanpa dijerat, dibunuh tanpa dijerat ataupun disusut dagingnya. Kemungkinan pelaku menggunakan bentuk-bentuk lain. Karena ini jenis pelaku yang saya tengok sudah biasa melakukannya. Kami menjawab pertanyaan Bapak tadi. Untuk barang-barang ini merupakan barang bukti, Pak. Nah, ini tetap kita proses terus nanti sampai ke pengadilan ini, Pak. Jadi sementara ini kita amankan di gudang barang bukti kita. Kemudian yang pertanyaan yang kedua itu kita akan masih melakukan penyelidikan lebih jauh, Pak, karena ada beberapa teman si tersangka ini masih dalam penyelidikan kita, Pak. Nah, nanti lebih lanjut nanti kita informasikan kembali. Nah, itu melibatkan Polri dan NGL, tetapi masalah barang bukti itu otoritasnya BKSDA. Terima kasih Pak Ali. Karena kalau ini namanya barang bukti sitaan, kalau barang bukti temuan tidak ada pemiliknya. Ini ada pemiliknya dan ini masuk proses penyidikan. Karena ini namanya barang bukti sitaan.
Setelah barang bukti sitaan dan pemeriksaan ahli, kemudian nanti masuk ke tahap 2, ke kejaksaan. Setelah ke kejaksaan nanti baru sidang, baru nanti divonis apakah dimusnahkan ataukah dikembalikan ke BKSDA untuk penyidikan. Itu solusinya. Jadi kita nunggu hasil keputusan nanti. Namanya vonis. Iya Pak. Ya, di sini dijelaskan pelaku ini baru sekali melakukan penangkapan harimau. Ini pelaku ini baru sekali melakukan penangkapan harimau dengan cara di-strum ini Pak. Nah, ini pelaku menggunakan dengan cara di-strum. Setelah harimaunya mati, baru kemudian dibedah atau dibelah. Nah, dibedah kalau bahasa gayanya dilapah. Kalau tersangka ini mengatakan ini dilapah sama satu orang temannya yang saat ini masih kita lakukan pencarian Pak. Ada Pak, ada. Ini yang disangkakan ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950.